ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan kita gunakan untuk taat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menambah nikmat yang telah kita terima. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan untuk mendatangi ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Rasulullah SAW juga bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya akan dibuat paham terhadap agama. Mudah-mudahan kita salah satu di antara orang-orang yang Allah mudahkan jalan menuju surga dan yang Allah pahamkan di dalam agama ini. Amin Allahumma amin. Kita akan melanjutkan kitab Al-Mu'taqadus Sahihu Al-Wajib ala kulli muslimin i'tiqaduhu. Akidah yang sahih wajib atas setiap muslim meyakininya. Dan kita sampai pada bab Al-Mu'taqadus Sahihu fil imani. Wa min jumlati i'tiqadi ahli sunnati, dan di antara sekian akidah ahlu sunnah wal jamaah, annal imana qawlu bil lisani bi ayyantiqa bi syahadati tauhidi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Dr. Abdul Salam Ibn Barjar Abdul Karim, beliau berkata, dan di antara sekian akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu berupa ucapan di lisan, ya, dengan lisan. Bi ayyantiqa bi syahadati tauhidi, yaitu dengan mengucapkan syahadat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa i'tiqadun bil qalbi, meyakininya di dalam hati. Bi ayat zima jazman qati'an bi sidqi kalimati tauhidi,
meyakini dengan pasti kebenaran kalimat tauhid, wal amalu bil jawarih, dan mengamalkan dengan anggota badan. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kanal ijma'u minas sahabati wat tabi'in, maka telah ijma' dari sahabat dan juga tabi'in, wa man ba'dahum, dan setelah mereka, wa man adraknahum yaquluna al-iman, dan siapa yang telah kami jumpai di antara mereka, mereka mengatakan bahwasanya al-imanu, iman itu qaulun wa amalun wa niyyatun, ucapan, amalan, dan juga niat. Wala yujzi wahidun minat thalathati illa bil akhar, tidak diperkenankan satu dari yang tiga itu kecuali dengan yang lainnya. Jadi harus tiga-tiganya ini ada. Ini termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksudnya iman taqriru bil lisan, tasdiqu fi qalbi, taqriru bil lisan, wa amalu bil arkan. Pembenaran di dalam hati diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan. Oleh karena itu kalau kita buka kitabullah dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, maka kita akan dapatkan yang demikian. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 97. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan iman, ya, menjadi syahidnya adalah mengerjakan amal soleh, ya, secara lahiriah maupun batiniah, dua-duanya masuk. Dalam keadaan iman, hatinya meyakini, ya, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surat An-Nahl 16 ayat 97. Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu qanaah. Dia akan diberikan oleh Allah rasa cukup. Dari Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah SAW juga bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 atau 60 sekian cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adannaha imatatul ada' ahli tariqi. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u su'batun minal iman, dan malu itu bagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dari sini kita akan mengetahui perbedaan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan selain mereka. Sekilas mungkin dari sisi berpakaian sama, sekilas mungkin dari sholat sama, tapi keyakinan-keyakinan mereka ini yang akan membedakan Ahlus Sunnah dengan selainnya. Adapun perbedaannya, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini iman adalah keyakinan dalam hati, perkataan dalam lisan, dan amalan dengan anggota badan. Ya, dalil yang menunjukkan ini seperti hadis di atas, hadis Abu Hurairah tersebut, di mana ucapan dalam lisan, ya, qaulun la ilaha illallah,
Menyingkirkan duri dari jalan termasuk bagian dari amalan. Ya. Begitu pula malu terletak dalam hati, sehingga ini menunjukkan keimanan dalam hatinya. Ya. Oleh karena itu tidak boleh seseorang itu hanya membenarkan saja tanpa melakukan, sebagaimana nanti ada pembahasan tersendiri. Begitu pula mengamalkan tanpa adanya membenarkan atau mengimani. Ya. Satu misal seperti Abu Thalib, di mana Abu Thalib ini membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Beliau membela, mengorbankan harta, kedudukan, bahkan nyawa ini ditaruhkan untuk keselamatan dan kelangsungan Islam. Akan tetapi beliau tidak mau mengucapkan syahadat, tidak mau masuk Islam, sehingga dia tidak menjadikan orang Islam. Ya, kalau kita lihat sedikit sejarah, bagaimana ketika menjelang kematian Abu Thalib ini, di sisi kanan dan kirinya ada Abdullah bin Umayyah dan juga Abu Jahal. Nabi SAW juga mendekat. Ya, beliau bersabda, "Ay'am qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah." Ya, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang aku pakai hujah di sisi Allah. Ya, Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah ini berkata, "Ya Aba Thalib, targhabu an millati Abdul Muthalib, apa engkau tidak suka, kamu benci terhadap agama Abdul Muthalib?" Yaitu agama jahiliyah yang dimaksudkan. Maka sampai pada akhirnya Abu Thalib ini mati dan dia berada di atas ajaran Abdul Muthalib, agama jahiliyah. Rasulullah SAW beliau berhendak untuk memberikan ampunan atau memintakan ampun kepada Allah, maksudnya la astaghfiranna laka ma lam unha anhu, sungguhnya aku akan memohonkan ampun bagimu wahai pamanku selama aku tidak dilarang oleh Allah. Barulah kemudian turun, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi dan juga bagi orang-orang beriman mereka mintakan ampun bagi orang-orang yang musyrik meskipun mereka memiliki hubungan kerabat, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Surat At-Taubah 9 ayat 113. Ya, di sini kita jelas, mungkin ada saudara kita, ada paman kita, ada ya bibi kita, tapi mereka tidak mau masuk Islam. Mereka tidak mau bersyahadat. Maka kita tidak boleh menyolatkan mereka dan menganggap bahwa yang dilakukan itu adalah baik. Selama ini dia berbuat baik, mungkin membiayai, mungkin mendanai adik-adiknya atau memberikan mukafaah. Meskipun demikian maka tidak boleh. Kalau dia tidak mau bersyahadat, tidak mau melakukan salat. Begitu pula turun firman Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, maksudnya ilham dan taufik kepada orang-orang yang engkau cintai. Kelanjutannya, walakinnallaha yahdi may yasha, tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Abu Thalib yang berada di setiap hari bersama Rasulullah tidak mendapatkan hidayah. Sementara Salman dari Persia dalam perjalanan dari sana ke sini sampai akhirnya berjumpa dengan Rasulullah SAW dan mendapatkan hidayah karena Allah kehendaki. Ya, ini jangan heran kalau mungkin ada di sekitar kita ya, masjid ramai, tapi yang dekat-dekat justru
tidak menghadiri karena memang Allah tidak kehendaki kebaikan bagi mereka. Di sini sebagai dalil, meskipun membenarkan namun tidak mau mengucapkan, tidak bisa menjadikan dia seorang muslim. Ya, tidak bisa menjadikan seorang muslim. Mungkin kakek kita, nenek kita belum masuk Islam, sudah kita tidak boleh mendoakan mereka. Ya. Begitu pula seandainya orang tersebut ya dia mengamalkan apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan dalam Islam, seperti orang-orang munafik. Dia sholat 5 waktu, dia juga puasa, bahkan di perang Tabuk diantaranya juga ikut perang, ya. Tapi hati mereka dusta, hati mereka benci, mengingkari, maka tidak bisa menjadikan dia sebagai orang muslim di akhirat kelak. Kalau di dunia dihukumi apa yang tampak, tapi kalau di akhirat dia tidak selamat dari neraka. Dengan itu Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan juga hari akhir, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan juga orang-orang beriman, padahal mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri sedang mereka tidak sadar. Ini orang munafik. Apa kaitannya dengan bahasan kita? Kalau Abu Thalib membenarkan apa yang dibawa Rasulullah tapi tidak mau mengamalkan, sebaliknya orang-orang munafik ini mengamalkan tapi hatinya mengingkari. Nah, dua-duanya tidak masuk, tidak menjadikan selamat dari neraka. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga berkata, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah itu tidak memandang kepada rupa kalian, harta-harta kalian. Jadi rupa, harta tidak Allah pandang. Akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Jadi hati, apakah kita beriman atau tidak? Amal kita melakukan perintah ataukah tidak? Maka Allah akan melihat dua ini. Jadi kalau ini ya dipahami hanya satu saja, ini berbahaya. Bahwasanya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tapi Allah melihat hati kalian, itu saja. Maka orang-orang yang tidak mau sholat, tidak mau mengamalkan sunnah, tidak mau memakai jilbab, mereka akan membenarkan. Ya, aku ora cendat-cendit, ora sah dikudungi kok ngono. Aku anggere ora atiku ora elek lah ya wis. Timbangane dikudung ngono kaya ngono. Ning kelakuane ora memper umpamanya. Maka orang seperti ini terbantahkan dengan yang dilihat Allah, qulubikum wa a'malikum, hati kalian dan juga amal perbuatan kalian. Ini yang dilihat. Salat, amal apa badan? Amal. Memakai pakaian yang syar'i, amal apa badan? Amal. Ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengatakan ora cendak-centit arep kelakuane apik lah ya wis. Tidak cukup. Tidak cukup. Dia harus taat kepada perintah Rasulullah, termasuk salat 5 waktu. Secara jelas keyakinan ahlu sunnah wal jamaah ini mengenai iman ini juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau berkata, wa min usuli ahli sunnati wal jamaati anna dina wal imana qaulun wa amalun. Dan di antara pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa agama dan iman terdiri perkataan dan amalan.
Qaulul qalbi wa lisani, ucapan hati dan juga lisan. Wa amalul qalbi wa lisan wal jawarih, amalan hati, lisan dan juga anggota badan. Contoh amalan hati napa Pak? Anda bisa jawab. Contoh amalan hati napa? Napa kinten-kinten? Khusyuk, nggih, napa malih? Non? Tawakal, napa malih? Khauf, roja, amalan hati. Ini amalan hati. Nggih. Kemudian amalul lisan napa? Contoh amalan lisan, zikir, syahadat, gitu. Adapun amalan badan, kata, nggih, salat, berkata yang baik. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa annal imana yazidu bit taati wa yanqusu bil maksiat. Nanti ada pembahasan sendiri. Adapun iman, ya, bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa hal semacam ini kok didetail-detailkan oleh para ulama? Kenapa harus ditanamkan kepada akidah Ahlus Sunnah, orang-orang Ahlus Sunnah? Karena di sana itu banyak orang-orang yang menyimpang. Di antaranya seperti saya sampaikan tersebut. Wong ki sing penting atine apik. Ora salat gak apa-apa. Sing penting atine apik. Ini kesalahan yang fatal. Bukan hanya dari kalangan orang awam. Sebagian orang yang ditokohkan pun kadang demikian. Makanya perbedaannya kalau Murji'ah, ini yang kedua, iman adalah keyakinan dalam hati dan ucapan di lisan saja. Jadi napa? Ora nindak ketaatan, ora apa-apa. Ini. Jadi orang-orang Murji'ah itu orang yang paling taat terhadap Allah dengan pelaku maksiat ini dianggap sama. Yang penting sudah mengucapkan, yang penting sudah meyakini. Ini orang Murji'ah. Adapun orang Jabariyah, iman adalah pengenalan dalam hati saja. Pokoknya nggak ada kenal ma'rifah sudah. Makanya jangan heran kalau orang sudah pada tingkatan tertentu dia tidak mau menjalankan sholat. Karena keyakinan-keyakinan ini ada dan tersebar. Kemudian yang keempat, Mu'tazilah. Mu'tazilah ini iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan dan lisan, dan amalan anggota badan. Namun ada sisi yang membedakan Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Kalau Mu'tazilah menganggap bahwa pelaku dosa besar itu tidak lagi disebut iman. Dia bukan orang beriman lagi. Mereka akan kekal di neraka. Seperti keyakinan Khawarij juga seperti itu. Pelaku dosa besar dianggap kafir. Dia kekal di dalam neraka. Sekarang ini masih banyak orang yang memiliki keyakinan seperti itu. Bahkan kalau kita lihat sekilas organisasi-organisasi mereka dan pengikut-pengikutnya mereka, Masya Allah, ya, kompak, saling bau-membau, tapi keyakinannya itu rusak. Dia meyakini orang yang sudah masuk ke dalam neraka itu tidak mungkin keluar lagi atau kekal selamanya. Karena mereka menganggap pelaku dosa besar itu adalah kafir. Kalau sudah kafir, sudah tidak ada label Islam, iman, itu sudah tidak ada lagi. Adapun Ahlu Sunnah, kalau orang yang melakukan dosa besar, akan tetapi dia tidak menghalalkan, maka ia dikatakan naqisul iman, orang yang kurang keimanannya, tetapi dia tidak kekal di dalam neraka, tahta masyiatillah.
di bawah kehendak Allah. Enten sing ngertos dalilipun? Kambil lho niki. Surat An-Nisa surah yang keempat ayat 48 dan juga 116. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi masih mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Termasuk dosa besar selain kesyirikan, ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Nanti ada tambahan insyaallah. Kemudian ziyadatul imani wa nuqsanu, tambahnya iman dan berkurangnya. Wa yazidul imanu bi ta'ati wa yanqusu bil maksiat. Iman akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beda dengan siapa? Orang-orang Murji'ah, di mana mereka menganggap kalau sudah diucapkan, diyakini sudah stabil. Apakah mereka itu tidak memiliki dasar? Kalau kita perhatikan, mereka juga punya dasar. Jadi kalau orang yang beriman itu dianggap yang paling taat dengan maksiat itu sama, karena mereka memiliki anggapan orang kafir itu meskipun dia taat dengan maksiat, melakukan kebaikan-kebaikan, sama saja tetap kafir. Ini anggapan mereka. Makanya tidak ada penambahan keimanan, tidak ada pengurangan. Ya, padahal dalam Al-Quran jelas disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan juga mentaati Rasulnya, yang ketika ada orang-orang yang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata justru ucapan mereka menambah kuat iman mereka. Sebutkan dalam surat Al-Imran surah ketiga ayat 173. Jadi justru menjadikan iman mereka bertambah kuat. Ini terjadi setelah perang Uhud. Ketika kaum muslimin mereka berperang dan terdesak, meskipun tidak bisa dikatakan kalah secara total, tetapi kaum muslimin banyak kerugian. Banyak kerugiannya. Sudah seperti itu Rasul juga terluka. Namun yang dikehendaki mereka untuk membunuh Rasulullah, Abu Bakar, Umar tidak tercapai, sehingga apa? Ketika mereka pulang, kalau bahasa kita cek ngonggo-ngonggo, cek getem-getem. Ada orang lewat dipesan kandakno, awak menyerang meneh. Maka orang-orang Islam kemudian diberitahu, bukannya menjadikan takut, justru mereka semakin kuat keimanannya. Bahkan kalau seandainya betul-betul menyerang, mereka akan menghadapinya. Coba bayangkan, ini kekuatan iman para sahabat tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi bertambah imannya, ini yang jadi syahidnya. Iman itu bisa bertambah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqul ayyukum zadathu hadhi imanan fa ammal ladzina amanu fazadathum iman wa hum yastabshirun. Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang munafik itu ada yang berkata, siapa di antara kami yang bertambah imannya? Maka surah ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Adapun orang-orang beriman, apa yang diturunkan Allah itu menambah imannya.
Mereka merasa gembira. Surat At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 124. Jadi kalau kita mau menambah iman, bagaimana ini? Mendatangi kajian, mirengaken ceramah, nggih. Napa meneh, Pak? Banyak berzikir, gitu. Lajeng napa meneh? Mirengaken Al-Qur'an. Ini yang bisa menjadikan iman kita bertambah. Begitu pula kalau kita tidak perhatian dengan iman kita, karena sudah kita jaga pun kadang-kadang banyak yang kebobolan. Jane arep ngrungokke ceramah, jane arep ndelok ceramah. Nah, sak seliweran perkara yang tidak baik akhirnya terus dipendelengi dan akhirnya dia keseret ke dalam kemaksiatan. Rasida ngrungokke ceramah, akhirnya nonton sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini banyak, ya. Jangan dianggap kita itu sudah menjaga keimanan kita sudah aman. Tidak aman. Pasukan iblis itu terus mengintai kita. Ya. Tapi dengan kita banyak berzikir, ingat kepada Allah, insya Allah Allah akan tambah keimanan kita. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa tasliman." Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Ini terjadi ketika perang Khandaq. Bagaimana orang-orang musyrik itu bersekutu dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik lainnya untuk menggempur kaum muslimin, di mana kaum muslimin hanya berbekal sangat terbatas, tapi dengan kecerdasan Salman Al-Farisi, maka dibuatlah parit, ya, makanya disebut perang Khandaq, perang yang dibuatkan parit-parit. Coba bayangkan gotong royong dalam keadaan lapar. Niku harus menggali sekian kedalamannya, di mana kuda juga tidak bisa loncat. Kemudian ini panjang bukan hanya sekilo, ya, coba bayangkan, bukan hanya sekilo, ini panjang. Dan ini tidak ada yang mengupah mereka. Coba bayangkan. Sahabat itu Masya Allah. Mereka melakukan itu semata-mata ingin selamat akidah mereka dan menyelamatkan Islam dari kehancuran. Karena orang musyrik ini bermaksud untuk menghabiskan, menghancurkan patuto dijabel saoyot-oyote Islam itu. Ya, tapi justru Rasulullah memberikan kabar, setelah ini mereka tidak akan nyerang lagi. Kitalah yang akan mendatangi mereka. Ternyata terbukti. Seperti itu, Pak. Perjuangan para sahabat itu. Maka disebut surat Al-Ahzab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim." Allah lah yang menurunkan keteguhan dan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman, supaya keimanan mereka bertambah lebih dari keimanan mereka sebelumnya. Surat Al-Fat 48 ayat 4. Jadi semua ini apa yang Allah turunkan menambah keimanan para sahabat, ya. Makanya juga disebutkan wa yazdadal ladzina amanu imanan, agar orang yang beriman bertambah imannya. Dalam surat Al-Mutathir 74 ayat 31. Adapun kalau orang-orang kafir, ya, orang-orang munafik, ketika turun Al-Qur'an bagaimana dengan Al-Qur'an itu? Nahnu nazzalnal Qur'an
Ya, Allah telah menurunkan Al-Quran dan Allah yang akan menjaganya. Adapun orang munafik, orang-orang kafir, mereka akan mengalami kerugian. Mereka akan mengalami apa? Kebangkrutan. Allah melarang riba, sedang mereka pecinta-pecinta riba. Itu salah satunya. Dan bentuk bagaimana kaum muslimin mewaspadai tipu daya mereka. Kemudian wa fi sahihain min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa'adha nisa wa qala lahun ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dini athaba li lubbir rajuli hazimi min ihdakun. Tidak pernah aku melihat yang kurang akalnya atau orang yang kurang akal dan agamanya namun mampu menghilangkan keteguhan laki-laki yang teguh melebihi kalian para wanita. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Maksudnya apa? Para wanita ini sebenarnya lemah, tapi bisa mengalahkan orang-orang di mana akal dan agamanya ini kuat, yaitu laki-laki. Napa mlen nek tiyang setri niki sampun membe nangis, kadang-kadang seperti itu menjadikan terenyuh, akhirnya apa? Terkena rayuan. Fahadha dalilun ala nuqsanil iman. Ini dalil tentang iman itu bisa berkurang. Wa misluhu qauluhu, termasuk juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Jadi kalau mengukur orang itu tidak mesti dengan banyaknya hadis yang dia hafal, tidak mesti dengan banyaknya hafalan Al-Quran. Jadi kalau kita mengukur keimanan seorang itu juga bisa dengan dilihat sejauh mana akhlak orang tersebut. Sakit apa badan? Dan kita tidak boleh bertemu sekali terus di rekomendasi dia orang yang baik. Boleh, tapi ketika kita belum pernah bersafar dengannya, bermuamalah seperti hutang piutang dan lain sebagainya, maka jangan mudah-mudah untuk merekomendasi. Kenapa? Karena seperti ini kita belum tahu sepenuhnya. Umar itu melarang kalau orang itu mengatakan fulan itu begini-begini. Apa kamu pernah menginap di rumahnya? Apa kamu pernah bersafar dengannya? Dan lain-lain. Ini menunjukkan apa? Agar orang itu bisa menilai secara objektif yang sebenarnya. Karena banyaknya orang-orang yang mereka itu asal saja, akhirnya banyak juga yang jadi korbannya. Kan kata atau niku? Nah, itu seperti itu. Belum lama ini ada Pak, sahabat saya nih. Maka dia itu bermuamalah dengan seseorang, sama-sama mengaji. Dia itu secara sekilas itu menampakkan kebaikan. Pinter mana, ngajari mana, bar itu mentraktir dan lain sebagainya. Kemudian memberikan tawaran untuk investasi, kemudian diberilah amanah dan tidak tanggung-tanggung 150 juta. Ternyata setelah itu memberikan profit sekali, sudah itu hilang. Arti alias tidak lagi memberi, bahkan modal tersebut habis. Mulane nggih, hati-hati. Nah, seperti itu. Hal ini nyata. Bukan tidak ngaji, tapi seperti itu, sebagiannya memang masih memiliki akhlak-akhlak yang tidak baik.
Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Tirmidzi ya. Wa ghairuhu an Abi Hurairah wa idza kana man ittasafa bi husnil khuluqi fa huwa akmalul mu'minin imanan fa ghayya mimman sa'a khuluquhu anqasu imanan. Apabila ukuran keimanan, iman ini bisa sempurna dengan bagusnya akhlak, maka buruknya akhlak menunjukkan kurangnya iman. Yang jadi bahasan, iman itu ada yang penuh, sempurna, ada juga yang berkurang. Makanya di atas tadi disebutkan orang-orang Islam yang fasik, mereka disebut naqisul iman, orang yang imannya kurang. Adapun pelaku maksiat dosa besar ya seperti Mu'tazilah menganggap napa kafir atau meniadakan iman. Kemudian laisal imanu dunal i'tiqad. Tidaklah iman itu tanpa adanya keyakinan. Walaisal imanu qaulan wa amalan dunal i'tiqad. Tidaklah iman itu hanya ucapan dan amalan saja, tidak. Li'anna hadza imanu munafikin. Karena iman seperti ini adalah imannya orang-orang munafik. Ya. Oleh karena itu Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan juga hari akhir, padahal mereka sesungguhnya bukan orang-orang beriman. Orang munafik bagaimana? Mereka mengucapkan, mengamalkan, tapi tidak meyakini dalam hatinya. Begitu pula laisal imanu mujarradal ma'rifati. Tidak semata-mata dikatakan iman hanya sekedar mengetahui. Tidak. Dia tahu ini baik, ini buruk. Tidak. Walaysa huwal mujarradul ma'rifah li'anna hadha imanul kafirina wal jahidin. Tidak semata-mata hanya mengetahui, ini dikatakan iman karena ini merupakan keimanan orang-orang kafir dan juga orang-orang yang juhud. Juhud itu bedanya apa dengan jahil? Kalau jahil itu tidak tahu, tapi kalau juhud itu tahu tapi dia membantah atau membangkang, mengingkari. Nah, ini lebih besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusum dzulman wa uluwan." Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Fir'aun itu tahu Nabi Musa itu yang dibawa benar. Hatinya tahu bahwa itu mukjizat yang datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Tapi karena kesombongannya, ya, menjadikan dia mengingkarinya. Dari mana Allah tahu? Ya, sebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 33. Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah aku katakan kepadamu bahwasanya aku mengetahui apa yang ada di langit maupun di bumi. Wa lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku mengetahui apa yang kalian nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan. Allah mengetahui. Ya, Fir'aun mengingkari padahal hatinya membenarkan. Juhud. Ini. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fa innahum la yukadzibunaka walakinna dzalimina bi ayatillahi yajhadun. Sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, hai Rasul. Orang-orang musyrikan seperti itu mengakui benarnya Rasulullah, akhlaknya yang luar biasa. Ya. Akan tetapi orang zalim tersebut, ya, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Sebutkan dalam surat Al-An'am surah yang ke-6 ayat 33. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil,
mengenalnya Muhammad itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 146. Yang jadi dalil di sini bahwa orang-orang ahlul kitab itu mengetahui yang dibawa Rasulullah itu benar. Sifat-sifatnya itu tertuang dalam kitab mereka. Nek Pak kalihana niku kira-kira pangkling napa mboten Pak? Mboten. Ngantos kelebihan satu dengan lain itu biasanya juga tahu mana sisi positif, mana sisi negatif masing-masing anak. Tapi seorang ayah itu tahu, oh itu seperti ini. Ahlul kitab itu tahu kepada Rasulullah SAW. Ini terbukti ketika siapa? Rasulullah ini berhari-hari ditunggu, sudah dikabari hijrah ke Madinah. Maka orang-orang yang telah beriman itu datang ke tanah lapang, itu menanti lama sekali. Kemudian sampai setelah berhari-hari terlihat titik-titik 3 orang. Satu ini penunjuk jalannya. Ini penunjuk jalannya jangan heran, ini orang kafir. Dibutuhkan ilmunya. Yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Yahudi itu mereka juga tahu, saking senangnya orang-orang Islam itu mereka mendendangkan tola al badru alaina itu. Tapi ini bukan sholawat. Nah, orang-orang yang salah itu mereka menyanyikan ini dianggap ini sholawat kan begitu. Yang jadi bahasan kita bukan itu. Salman ketika itu masih jadi budak orang Yahudi. Dia ketika naik di atas pohon, yang di bawah ini berbincang-bincang. Kalau bahasa kita, "Po bener wonge?" "Yo, wonge." Kalau bahasa kita. Maksudnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia orangnya. Seperti itu. Artinya dia mengakui itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih jelas lagi ketika ada satu orang Yahudi, Abdussalam siapa? Itu datang kepada Rasulullah menanyakan beberapa hal yang ada di kitabnya. Kemudian Rasulullah membenarkan yang ditanyakan Abdussalam ini. Kemudian orang ini disuruh berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang Yahudi sangat pendusta sekali. Kalau tidak percaya, izinkan untuk delik lah bahasanya apa itu? Bersembunyi. Panggillah mereka orang-orang Yahudi itu. Orang-orang Yahudi ini dipanggil, datang. Bagaimana menurut kamu, Abdussalam itu? Orang Yahudi ini berkata, dia adalah ulama kami, anak dari tokoh kami, orang yang baik di antara kami, dipuji sekian. Setelah itu keluar. Ketahuilah bahwasanya aku mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Maka orang Yahudi tersebut seketika itu berbalik lisan mereka. Ini adalah orang yang terburuk di antara kami. Anak dari orang yang paling jelek di antara kami. Seperti itu. Berubah menjadi cacian. Berbeda ketika belum muncul, masih tersembunyi. Inilah kelakuan orang-orang Yahudi, di mana seharusnya membenarkan Rasulullah, mereka justru mendustakan. Ini. Makanya di sini disebutkan, "Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih." Setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maksudnya apa ayat ini? Asbabun nuzulnya. Orang-orang ahlul kitab itu sebenarnya menanti Rasulullah SAW untuk mengalahkan bangsa-bangsa Quraisy. Gitu.
Ceritanya seperti itu. Nanti kita akan kedatangan Rasul, kalian akan kami perangi. Seperti itu kan? Ternyata Rasul itu tidak lahir dari golongan mereka, justru lahir dari kalangan orang-orang Quraisy. Inilah penyebabnya mereka mengingkari. Ya, makanya di sini disebutkan setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, ya, bahkan yang mereka nanti, justru mereka mengingkarinya. Ini yang jadi syahid bahasan kita. Mereka itu mengenal kebenaran itu tahu, tetapi tidak mau mengikutinya. Dari sebab mereka tidak mau mengikutinya, itulah mereka kafir. Ya. Kemudian laisal imanu duna amal. Tidak dikatakan iman tanpa adanya amal. Walaisa huwa qaulan wa i'tiqadan duna amal. Tidaklah semata-mata ucapan dan keyakinan tanpa adanya amal. Li'anna Allah samal a'mala imanan. Karena Allah itu menyebut amal itu dengan iman juga. Ya. Faqala ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan sekali-kali Allah itu tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Ya, dalam surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 143. Maksudnya apa? Maksudnya sholatakum ila Baitil Maqdis. Nah, ketika dipindahnya Ka'bah, kiblat kaum muslimin, sebagian kaum muslimin ini berkata, waduh, lah gimana saudara kita ini? Dulu sudah sholat di sana, sia-sia. Nah, sebagian juga ahli tafsir menyebutkan, bagaimana khamr itu dulu dihalalkan, sekarang diharamkan. Lah saudara-saudara kita itu ada yang mati dalam peperangan dalam keadaan mabuk, bagaimana itu? Maka Allah mengampuni semua itu. Ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat orang-orang tersebut. Ya. Meskipun dulu berkiblat ke Baitul Maqdis. Begitu pula dalam hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Amurukum bi arba'in." Ya, perintahkanlah dengan 4 perkara. Al-imanu billah, beriman kepada Allah. Hal tadruna mal imanu billah, apakah kau tahu apa iman kepada Allah? Coba bayangkan, ini Rasulullah menyebutkan iman, tapi yang disebutkan rinciannya syahadatu an la ilaha illallah, wa iqamus salat, wa ita'iz zakat, wa shaumi ramadan, wa an tu'tu minal ghaimil khumus. Ya, syahadat la ilaha illallah, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan memberikan 1/5 ya dari ghanimah. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ya, sebagiannya sudah disebutkan ya tadi. Dari sini kita tahu bahwasanya iman itu bertambah dan juga berkurang, harus diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan juga diamalkan dengan anggota badan. Ini karena keterbatasan waktu, ya, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, saya persilahkan.